Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Puji syukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang dimana dengan limpahan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, yang dimana dengan kedua kenikmatan ini kita dapat menghadiri salah satu kegiatan rutin kita, yakni menghadiri majelis ilmu, yang dimana asalnya diisi oleh Ustaz Alfi hafizahullah, namun dikarenakan beliau berhalangan untuk hadir, maka kami diarahkan untuk menggantikan beliau. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dimana dengan wasilahnya lah kita dapat berislam dan kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji bagi mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika yadkhulunal jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan senantiasa melakukan amalan-amalan saleh, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah para penghuni surga. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini telah menetapkan bahwasanya orang-orang yang beriman dan senantiasa melakukan amalan saleh, maka mereka telah dikatakan sebagai ashabul jannah dan kita akan kekal di dalamnya. Dan semoga dengan keimanan-keimanan kita ini, yang dimana kita senantiasa meyakini dalam hati-hati kita, akan menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dikarenakan kami di sini hanyalah sebagai pengganti, maka mungkin kami tidak akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Ustadz Alfi. Tetapi di sini kami hanya ingin memotivasi teman-teman sekalian agar lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Nah, sebagaimana kita ketahui teman-teman sekalian, bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Hal ini didasari sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau alaihi salatu wassalam bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Talabul ilm itu merupakan faridah, yakni kewajiban bagi setiap muslim. Walaupun di sini hadis ini melafazkan di dalam hadis ini hanya mengatakan muslim, namun hal ini bersifat umum, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan ilmu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah, kata ulama kita, adalah ilmu agama. Adalah ilmu agama. Namun kewajiban kita ini juga didasari sebagaimana keadaan kita. Maksudnya begini, seseorang akan diwajibkan dengan hal-hal yang senantiasa ia akan lakukan di dalam kehidupannya. Sebagaimana kita seorang muslim, yang dimana kita diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk puasa, diwajibkan untuk zakat, diwajibkan untuk haji bagi teman-teman yang mampu. Dan apabila kita seorang muslim, maka hendaknya kita mempelajari tentang bagaimana sih syarat-syarat sholat, bagaimana sih rukun-rukun dalam sholat,
bagaimana sih hal-hal yang bisa membatalkan salat-salat kita? Karena kenapa? Karena salat merupakan kewajiban kita. Kita tidak akan luput di dalam keseharian kita atas kewajiban dari salat. Kita wajib melakukan salat. Itulah mengapa agar bisa mendukung kita di dalam melakukan amalan salat, maka hendaknya kita mengilmui amalan salat tersebut. Begitu pula dengan puasa, yang dimana di dalam puasa terdapat juga syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya yang hendak kita penuhi. Begitu pula dengan haji, yang dimana bagi orang yang mampu, maka hendaknya ia mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara manasik haji, bagaimana seseorang melakukan ibadah haji sebelum ia datang ke Mekah lalu melaksanakan ibadah haji. Itulah mengapa Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya memberikan satu bab khusus di dalam kitabnya yang dia beri judul Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum qaul wal amal, sebelum perkataan dan perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebelum kita menyampaikan sebuah ilmu, sebelum kita mengatakan sebuah perkara ilmu, apatah lagi kalau misalnya kita telah melakukan sebuah perkara ilmu, maka hal yang paling utama untuk kita lakukan terlebih dahulu adalah yakni mengilmuinya terlebih dahulu. Sebagaimana contoh, misalnya kita memasak di dalam dapur. Kita ingin misalnya memasak apa ya? Kita ingin misalnya memasak nasi goreng. Namun kita tidak tahu yang mana apa saja bumbu-bumbu yang akan kita masukkan tatkala kita memasak nasi goreng. Jangan sampai yang seharusnya kita masukkan adalah garam, namun kita masukkan adalah gula. Jangan sampai. Nah, itulah mengapa hendaknya kita mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara memasak nasi goreng yang benar. Nah, begitu pula dengan keseharian kita, dengan kegiatan kita sehari-hari, hendaknya kita mengilmuinya terlebih dahulu. Dan hal ini tidak sebatas dengan perkara syariat saja. Hal ini tidak sebatas dengan perkara agama saja. Namun, perkara duniawiyah juga perlu kita ilmui. Sebagaimana apabila ada di antara teman-teman sekalian seorang pedagang, maka hendaknya ia mempelajari bagaimana cara berdagang yang baik, bagaimana cara melihat pasar yang baik, yang mana potensi untuk kita jual, untuk kita tawarkan kepada pembeli, apakah tatkala kita menjual barang tersebut bisa berpotensi untuk kita mendapatkan keuntungan atau tidak. Hal ini juga perlu kita pelajari. Dan alangkah baiknya apabila kita melakukan sebuah perkara mubah, maka kita juga mengkaitkannya dengan syariat. Misalnya, tatkala kita berdagang, tentu hal ini juga diatur dalam syariat kita. Apa saja yang diharamkan untuk dijual, apa saja yang diharamkan untuk kita jual, dan apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam jual beli. Apakah jual beli kita itu terbebas dari riba, ataukah jual beli kita itu benar-benar sudah bisa menguntungkan diri kita, memberikan hak kepada pembeli dan penjual, maka semuanya itu harus diperhatikan. Itulah mengapa Imam Ahmad pernah mengatakan, "An-nasu ilal ilm ahwaju minat ta'ami wasyarab." Manusia, kebutuhan manusia akan perkara ilmu itu lebih ia butuhkan daripada perkara makan dan minum. Lebih dia butuhkan daripada perkara makan dan minum. Kenapa teman-teman sekalian? Dikarenakan apabila seseorang ia makan atau ia minum, mungkin kebutuhannya tatkala dia merasa lapar saja. Mungkin kebutuhannya tatkala ia merasa lemas, sehingga ia harus menambah sumber energi di dalam tubuhnya. Namun tatkala ia telah kenyang, tatkala ia telah mengisi perutnya dengan makanan, atau tatkala ia telah meminum air untuk menghilangkan dahaganya, maka hal tersebut sudah tidak dibutuhkan. Berbeda dengan perkara ilmu, yang dimana ilmu ini kita akan senantiasa membutuhkannya. Kita akan senantiasa membutuhkannya di dalam kehidupan kita. Bahkan terdapat sebuah ungkapan yang mengatakan seperti ini. Apabila kita memberikan seluruh umur kita kepada ilmu, maka kita hanya akan mendapatkan setengah dari apa yang kita berikan kepada ilmu. Maka kita hanya akan mendapatkan setengah dari ilmu. Apatah lagi kalau misalnya kita menuntut ilmu dengan setengah-setengah. Tentu lebih sedikit lagi yang bisa kita dapatkan. Bahkan tatkala kita telah memfokuskan diri kita untuk menuntut ilmu, tetapi ilmu hanya memberikan kita setengah. Itulah mengapa
hal yang paling utama di dalam menuntut ilmu adalah yakni dengan meluruskan niat-niat kita. Meluruskan niat-niat kita. Ikhlasun niyah. Hendaknya kita benar-benar meniatkan diri kita di dalam menuntut ilmu untuk benar-benar berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di dalam syarat diterimanya ibadah itu ada dua, yakni ikhlas dan mutaba'ah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni ikhlas dan mutaba'ah. Yang dimana ikhlas ini berhubungan dengan syahadat kita la ilaha illallah. Yang dimana hendaknya kita tatkala kita meniatkan untuk menuntut ilmu, kita hanya meniatkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk perkara dunia. Bukan untuk perkara dunia, bukan untuk ucapan bahwasanya kita ingin dipanggil seorang alim, seseorang yang lebih mengetahui, bukan untuk kita diberikan ucapan lakop-lakop sebagai orang yang pandai di dalam ilmu agama. Bukan seperti itu. Namun hendaknya kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di dalam kitab ini Syekh mengatakan, in talabal ilma wa ta'allumihi wa ta'limihi min afdalil qurabat wa ajallit ta'at. Bahasanya talabul ilm, menuntut ilmu itu, wa ta'allumihi, dan kita mempelajarinya, wa ta'limihi, dan kita mengajarkannya, min afdalil qurabat wa ajallit ta'at, merupakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal, yakni yang paling utama, wa ajallit ta'at, dan merupakan ketaatan yang paling mulia. Masya Allah. Yakni apabila kita menuntut ilmu, lalu tatkala kita menuntut ilmu, kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Lalu setelah itu kita ingin berniat untuk mengangkat kebodohan kepada orang lain juga. Wa ta'limhi, dengan mengajarkannya. Maka Syekh mengatakan dalam kitab ini bahwasanya hal tersebut merupakan afdhalil qurabat, merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal, yang paling utama. Wa ajallit ta'at, dan merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam dikatakan sebagai umat yang terbaik. Dikarenakan kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Dikarenakan umat Islam adalah umat yang menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, maka dari itu apabila kita ingin menjadi seorang manusia terbaik, maka hendaknya kita melakukan kedua hal ini, yakni menyeru kepada yang ma'ruf. Kita mengajak orang-orang kepada kebaikan. Apabila kita mendapatkan orang-orang yang dimana mereka masih dalam kemaksiatan mereka, maka hendaknya kita mengajak mereka. Apabila kita memiliki kapasitas tentunya. Namun apabila kita tidak memiliki kapasitas, maka paling tidak kita menolak di dalam hati kita bahwasanya kita tidak akan melakukan amalan tersebut. Lalu setelah itu apabila kita mampu untuk melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan, maka itu merupakan kewajiban kita. Dan bagi teman-teman yang benar-benar mengamalkan amalan ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka hal tersebut akan membuat kita menjadi manusia-manusia terbaik. Sebagaimana Al-Qur'an, teman-teman sekalian, yang dimana di pondok tahfidz ini kita senantiasa 24 jam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan di dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an, orang-orang yang senantiasa mengamalkan, orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang-orang yang senantiasa mengajarkan Al-Qur'an. Masya Allah. Itulah mengapa kami harapkan kepada teman-teman, para santri, para santriwan, para santri putri, apakah teman-teman sekalian memiliki kapasitas untuk mengajak seseorang di dalam mempelajari Al-Quran, maka ambillah kesempatan tersebut. Ambillah kesempatan tersebut. Karena tidak ada yang lebih baik daripada mengajarkan Al-Quran. Utamanya untuk hal-hal yang mendasar, yakni untuk mengajarkan huruf-huruf, bagaimana cara mengucapkan huruf,
Karena di pondok ini tentunya kita semua telah mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Bagaimana cara pengucapan makhraj, bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai hukum tajwidnya, panjang pendeknya. Maka itu merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan apabila kita ingin mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang terbaik sebagaimana dalam hadis, maka kita bertugas untuk mendakwahkan ilmu kita tersebut. Jangan untuk diri kita sendiri. Lalu di dalam kitab ini juga Syekh melanjutkan perkataannya. Walihada qala al-ulama in talabal ilma afdalu min nawafilil ibadat. Bahwasanya menuntut ilmu itu lebih baik daripada afdalu min nawafilil ibadat, lebih baik daripada amalan-amalan sunnah. Yakni idza ta'arada talabal ilm ma'itiyani bin nawafilis salati wan nawafiliz zakati wan nawafilis siyami wan nawafilil hajj fa in talabal ilma muqaddam. Yang dimana apabila terjadi perselisihan antara menuntut ilmu, yakni apabila terkumpul misalnya dalam satu waktu, yakni kita bingung ingin menuntut ilmu terlebih dahulu atau mengerjakan amalan-amalan sunnah, yakni misalnya amalan-amalan sunnah bin nawafilis shalah, seperti amalan-amalan sunnah salat, atau nawafilis zakah, atau amalan-amalan sunnah zakat seperti infak, atau nawafilis siyam, atau amalan-amalan sunnah puasa, yakni puasa-puasa sunnah, atau nawafilil hajj, atau mengerjakan amalan-amalan sunnah haji seperti umrah. Fa in talabal ilma muqaddam, maka hendaknya kita mendahulukan menuntut ilmu terlebih dahulu. Wa madza ka illa li annal muslima idza ta'allamal ilma tabassara wa tafaqqaha fid din. Dikarenakan apabila seorang muslim mempelajari ilmu, maka tabassara, maka akan nampak, wa tafaqqaha fid din, dan ia akan memahami agama mereka, akan tampak agamanya dan akan memahami agamanya. Dan wa anqadha nafsahu minal jahli, dan ia akan menyelamatkan dirinya dari penyakit kebodohan. Wa anqadha ghairih, dan ia akan menyelamatkan orang-orang lain dari penyakit kebodohan juga. Itulah kenapa kaum musyrikin dikatakan kaum jahiliyah. Karena kenapa? Karena mereka tidak mereka tidak tatkala Nabi SAW berdakwah tentang dakwah tauhid, mengajak mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengabaikannya. Mereka enggan mengambil ilmu dari Nabi SAW, sehingga mereka diberikan sebutan sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, dikarenakan kemungkaran mereka kepada Nabi SAW. Padahal apabila kita perhatikan, hukum asal manusia itu ia tidak mengetahui sesuatu. Wal aslu fil insani annahu la yu'lam. Hukum asal manusia itu bahasanya ia tidak mengetahui sesuatu, ia tidak memiliki ilmu. Kama qala ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dan kalian tidak mengetahui apa-apa dari hal tersebut. Ataukah ada di sini yang misalnya tatkala ia dilahirkan oleh ibunya, dia baru saja lahir, langsung ada ilmunya? Gimana? Ada tidak? Ada tidak? Tidak? Iya, karena kenapa? Karena memang tatkala seseorang dilahirkan, ia tidak akan membawa apa-apa, ia tidak akan membawa apa-apa selain jasad-jasadnya dan 4 hal yang telah ditetapkan oleh malaikat. Itulah mengapa agar kita bisa mengisi kekosongan dari ilmu kita, maka tugas kita adalah untuk menuntut ilmu. Tugas kita untuk menambah ilmu kita. Karena kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu sedikit pun tatkala kita baru keluar dari alam rahim. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berupa penglihatan, berupa pendengaran, berupa akal, yang dimana agar kita bisa menggunakan hal-hal yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa menambah ilmu kita. La'allakum tashkurun, dan juga agar kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah alaihi wasallam, dan di dalam hadis juga dikatakan, al-ulama'u warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warasul ilma
faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadzin wafirin. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, ada dua metode agar kita bisa mendapatkan ilmu, yakni metode yang pertama adalah dengan cara kita membaca buku. Kita memperbanyak membaca buku, yakni dengan cara autodidak. Namun teman-teman sekalian, untuk cara yang pertama ini memiliki begitu banyak kekurangan. Paling minimal ada dua kekurangan yang bisa saya sebutkan. Kekurangan yang pertama adalah bahwasanya apabila kita membaca buku, tentu kita membutuhkan waktu yang sangat banyak. Kita membaca per paragraf, kita membaca per halaman, kita membaca per lembar, kita membaca per bab. Tentu hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk kita. Maka hendaknya kita mengiringinya dengan cara yang kedua. Lalu kekurangan yang kedua dari autodidak ini, dari belajar dengan cara autodidak, bahwasanya ditakutkan dengan kita mempelajari buku sebagaimana pemahaman kita, jangan sampai ada hal-hal di dalam buku tersebut yang kita tidak pahami. Maknanya, sehingga kita menyimpulkan sebagaimana apa yang kita pahami saja. Itulah mengapa ada ulama mengatakan bahwasanya man kana syekhuhu kitabahu wa kana khata'ahu aktsaru min shawabihi. Barang siapa yang menjadikan bukunya sebagai gurunya, sebagai syekhnya, sebagai ustadznya, kana khata'ahu aktsaru min shawabihi, maka kelak kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Kebenaran yang ia dapatkan dari buku tersebut. Karena kenapa? Karena terkadang tatkala kita membaca, tentu kita sering mendapatkan hal-hal yang kita tidak pahami dalam buku tersebut. Dan cara agar kita bisa memahami hal yang kita tidak pahami tersebut adalah yakni dengan cara bertanya. Kan tidak mungkin kita bertanya kepada buku yang merupakan benda mati ini. Tidak mungkin. Atau misalnya di sini ada yang bisa bicara dengan buku. Antum bisa bicara dengan buku? Nah, itulah. Tentu tidak bisa. Nah, itulah kenapa datanglah metode yang kedua. Metode apa itu? Yakni dengan belajar kepada para alim, kepada para ustadz, kepada para syekh, kepada para kiai, kepada para dai. Kita belajar kepada mereka tentang ilmunya. Di antara juga bentuk keutamaan dari belajar dengan para dai, mereka akan mengarahkan kita bahwasanya kita bagusnya untuk mempelajari ilmu ini, karena terkadang ada orang yang tatkala ia baru saja menuntut ilmu, ia begitu semangat di dalam menuntut ilmu, sampai-sampai ia langsung ingin mempelajari 4 mazhab misalnya, padahal hal yang paling baik untuk kita itu memulai dari dasar ilmu. Sebagaimana kita misalnya mempelajari satu mazhab terlebih dahulu, lalu kita dalami di mazhab tersebut, lalu kita lanjut ke 2 mazhab, 3 mazhab dan seterusnya. Begitu pula dalam ilmu akidah, kita hendaknya mempelajari tentang ilmu tauhid terlebih dahulu, lalu sampai ke ilmu tentang perkara takdir. Nah, di dalam menuntut ilmu juga itu memiliki marhala-marhala, memiliki tingkatan-tingkatan yang harus kita tempuh agar tatkala kita mempelajari ilmu yang lebih tinggi lagi, maka hal tersebut akan memudahkan kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Wal ulama warasatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris para nabi. Karena coba kita pikirkan teman-teman sekalian. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam saja yang notabene-nya adalah nabi terakhir, ia tidak mewariskan kepada kita emas. Wa innal anbiya'a lam yarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas ataupun dirham ataupun perak. Mereka juga tidak mewariskan istana yang megah. Mereka tidak mewariskan kepada kita tanah yang dimana hal tersebut bisa untuk kita manfaatkan untuk umat. Tetapi mereka mewariskan kepada kita ilmunya. Sebagaimana Nabi Sulaiman saja teman-teman sekalian, yang dimana notabene-nya adalah nabi yang paling kaya, manusia yang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini.
Namun apa yang tersisa dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Tidak ada satupun emas yang ia tinggalkan, tidak ada satupun perak yang ia tinggalkan kepada kita, melainkan yang ia tinggalkan adalah ilmunya. Ilmu tentang bagaimana agar kita senantiasa konsisten di dalam agama ini, ilmu tentang agama ini ilmu tentang agama tauhid. Walakinnahum warasul ilma, dan akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmunya mereka. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihazzin wafirin, dan barang siapa mengambil sesuatu dari ilmu tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang besar. Masya Allah. Wa talabul ilmu alladhi yaslukus sabila ilaihi innama yaslukus sabila ilal jannah. Dan orang yang menuntut ilmu, yang dimana ia menempuh jalan, di dalam menuntut ilmu tersebut ia menempuh jalan-jalan ilmu, innama yaslukus sabila ilal jannah, sesungguhnya ia telah menempuh jalan menuju surga. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dimana ia mendapatkan di dalam jalan tersebut ilmu, yakni ilmu agama, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya ke dalam jalan menuju surga. Karena kita hendaknya meyakini teman-teman sekalian bahwasanya tatkala kita mempelajari agama ini, tatkala kita mempelajari agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita ke dalam jalan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis juga dikatakan bahwasanya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama kepadanya. Karena itulah teman-teman sekalian, kita berada di pondok ini, kita menuntut ilmu, termasuk ilmu Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an ini merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia, terkhusus untuk umat Islam. Maka hendaknya kita mensyukuri bahwasanya hal ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu banyak teman-teman kita di luar sana yang dimana mereka bisa jadi ingin untuk belajar Al-Quran, ingin untuk mempelajari agama Allah, namun dikarenakan Allah Subhanahu wa taala masih belum menggerakkan hati-hati mereka untuk menempuh jalan agama ini, untuk menempuh jalan menuntut ilmu syariat, maka mereka tidak dapat menempuh jalan tersebut. Itulah kenapa kita berada di pondok ini, yang dimana kita senantiasa berinteraksi dengan ilmu agama, berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan sunnah nabawiyah. Maka hal tersebut merupakan kesyukuran, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah annaman faqahallahu fid dini faqad aradallahu bihi khairan. Yakni barang siapa yang dimana Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya dia pemahaman tentang agamanya. Dan konsekuensi yang kedua adalah annaman la yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fid din. Yakni barang siapa yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan di dalam dirinya berupa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya berupa yufaqihu fid din, yakni pemahaman di dalam agamanya. Wa ahlul ilm hum ahlul khasyah al-hakikiyah, yakni orang-orang yang memiliki ilmu, mereka jugalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dengan takwa kita itu kita merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukannya kita semakin menjauh darinya. Bukannya kita semakin jauh dari syariat agama ini. Bukannya kita semakin ingin untuk tidak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi melainkan tatkala kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut justru akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dikarenakan takut di sini ada dua. Ada yang dimana takut tatkala kita merasakan takut, kita takut lalu kita ingin menjauhi hal tersebut. Sebagaimana di sini misalnya. Di sini ada yang takut anjing. Atau misalnya takut anjing gila misalnya. Ada takut. Nah, itulah. Tentu apa yang akan kita lakukan kalau misalnya kita mendapati anjing di hadapan kita, anjing gila di hadapan kita? Apa? Kabur ya? Kabur ya? Nah, tentu kita akan kabur. Karena kenapa? Karena memang kita takut, maksudnya kita ingin menjauhinya, kita ingin menghindarinya. Tapi berbeda dengan tatkala kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita justru akan senantiasa merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang-orang yang paling takut adalah yakni para ulama. Orang-orang yang paling takut kepada Allah yakni adalah para ulama, yang dimana mereka senantiasa mendedikasikan diri mereka untuk ilmu, yang dimana tatkala semakin bertambah ilmu mereka, maka mereka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana ia mengatakan bahwasanya ada 3 tingkatan seseorang yang menuntut ilmu. Yang paling pertama adalah tatkala ia baru di tingkatan pertama, maka ia akan merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang paling berilmu. Ia akan merasa sombong di dalam dirinya, ia akan merasakan sombong di dalam dirinya. Itu yang paling pertama. Yang dimana tatkala ia mendapatkan sebuah ilmu yang baru saja ia ketahui, maka tentu ia akan ingin seakan-akan memamerkan ilmu tersebut, bahwasanya oh dialah adalah orang yang paling tahu akan perkara ilmu tersebut. Lalu tingkatan yang kedua, maka orang tersebut tatkala semakin mendalami ilmu, semakin menambah ilmunya, maka ia akan merasa tawaddu. Ia akan merasa dirinya bahwasanya tawaddu, ia rendah hati. Ia rendah hati. Lalu setelah itu, yang ketiga adalah ia akan merasakan bahwasanya ia tidak memiliki ilmu yang ia miliki sangat sedikit. Ia akan merasa bahwasanya ilmu yang ia miliki pada saat itu adalah sangat sedikit. Padahal hal itu menunjukkan bahwasanya semakin bertambah seseorang, semakin bertambah ilmu seseorang, maka seharusnya ia akan merasa bahwasanya dirinya telah memiliki banyak ilmu. Tapi orang yang benar-benar meniatkan ilmu, orang yang benar-benar menuntut ilmu, yang dimana ia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer, bukan untuk mendapatkan ucapan-ucapan bahwasanya ia adalah seorang yang paling mengetahui, maka ia akan merasa tatkala ia semakin bertambah ilmunya, ia akan merasa kepada dirinya bahwasanya begitu sedikit ilmu yang ia miliki. Begitu sedikit ilmu yang ia miliki. Itulah mengapa teman-teman sekalian, hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu kita di tempat ini untuk senantiasa memperbanyak ilmu kita, untuk senantiasa menambah ilmu-ilmu kita, terkhusus dalam perkara agama, yakni misalnya tatkala kita menghadiri majelis ta'lim atau misalnya kita belajar tatap muka kepada guru-guru kita, maka hendaknya kita memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan kita ilmu. Hendaknya kita memperhatikan, karena perkara ilmu ini bukanlah sebuah hal yang remeh, sebuah hal yang remeh. Dikarenakan ada sebuah permisalan bahwasanya hendaknya kita tidak meremehkan sebuah hal yang kecil. Hendaknya kita tidak meremehkan sebuah hal yang kecil. Sebagaimana ada seekor rusa. Sebagaimana ada seekor rusa yang dimana ia memiliki tanduk yang sangat besar. Ia memiliki tanduk yang sangat besar, yang sangat megah. Yang dimana tatkala ia berada di pinggir sungai, ia melihat bahwasanya oh masya Allah, tanduknya ini sangat besar. Tanduknya ini sangat megah, ialah yang paling tampan di antara kelompok rusanya. Lalu, namun sayang, ia mengeluhkan dikarenakan kakinya ini sangat kecil. Kakinya ini sangat kecil, yang dimana seharusnya dengan tanduk yang sangat besar, kepala yang sangat besar itu, seharusnya itu bisa diimbangi dengan kaki yang besar pula, agar dia terlihat kekar misalnya, agar ia terlihat memiliki kekuatan. Nah, lantas suatu hari, ada datang seekor harimau di dalam semak-semak, yang dimana ia ingin menerkam rusa ini. Lalu dikarenakan kakinya yang kecil ini, kakinya yang ringan ini, ia dapat berlari cepat. Dan akhirnya dia dapat terhindar dari terkaman si harimau tersebut. Hal yang paling ia keluhkan
hal yang paling ia remehkan, justru itulah yang menyelamatkannya. Justru itulah yang menyelamatkannya. Dan setelah ia berhasil lolos dari harimau tersebut, dia berjalan dan sampailah ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut, sampailah ia ke dalam semak-semak, yang dimana semak-semak tersebut ternyata membuat tanduknya yang sangat besar ini terperangkap, tersangkut, sehingga muncullah harimau kembali, yang dimana ia ingin menerkamnya lagi, dan dikarenakan tanduknya yang ia bangga-banggakan tersebut tersangkut di semak-semak tadi, akhirnya ia pun dimakan oleh harimau. Itulah mengapa teman-teman sekalian, janganlah kita meremehkan perkara-perkara yang kecil, walaupun itu cuma sebuah penyampaian yang singkat, sebuah penyampaian yang singkat. Dikarenakan jangan sampai dengan perkara yang sedikit itu, perkara yang kita remehkan itu, justru itulah yang nanti yang akan menyelamatkan kita. Justru itulah nanti yang akan menyelamatkan kita. Terus dalam perkara menuntut ilmu ini, hendaknya kita memanfaatkan diri kita, memanfaatkan waktu-waktu kita untuk senantiasa menambah ilmu-ilmu kita. Walaupun itu cuma ilmu yang sedikit. Selama ilmu itu bermanfaat untuk kita atau misalnya untuk orang lain, maka hendaknya kita mengambil ilmu tersebut. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada sebuah kesalahan dari apa yang kami sampaikan, maka itu datang dari diri kami pribadi, dan apabila ada sebuah motivasi atau sebuah manfaat dari apa yang kami sampaikan, maka yakinlah bahwasanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.